Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang Bapa, kami akan merenungkan akan firman. Berfirmanlah buat kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman yang datang buat kita pada saat ini terambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita saat ini berbunyi peduli terhadap orang yang miskin. Peduli terhadap sesama yang miskin atau berkekurangan merupakan suatu tugas yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang memiliki solidaritas dengan saudara-saudaranya. Karena dengan berbuat demikian, kita menolong saudara-saudara kita keluar dari penderitaan yang mereka alami. Solidaritas ini telah dipraktikkan oleh jemaat mula-mula. Saudara-saudari, dalam pembacaan kita pada hari ini, kita mendengar bahwa sekalipun jemaat mula-mula masih merupakan satu komunitas yang sederhana, namun mereka kompak dan akrab, serta memperlakukan cara hidup yang saling mempedulikan. Benar bahwa mereka berasal dari latar belakang suku dan bangsa yang berbeda, namun mereka semua diikat oleh satu iman dan satu kasih. Batas-batas suku dan status sosial diabaikan. Tidak ada yang membanggakan suku dan status sosialnya sebagai yang paling unggul. Semuanya berusaha untuk mewujudkan kasih dan persaudaraan di antara mereka. Yang kaya mempedulikan yang miskin, yang kuat mempedulikan yang lemah. Semua harta milik mereka dijual dan diletakkan di bawah kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada anggota-anggota jemaat yang berkekurangan. Segala kebutuhan mereka, baik rohani
maupun jasmani terpenuhi dengan baik. Tidak ada orang miskin dalam persekutuan jemaat yang menderita kelaparan, sebab segala sesuatu yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan bersama. Status dari mereka yang miskin diangkat sehingga tercipta sebuah kebersamaan di antara mereka, hidup yang seimbang. Semangat hidup saling mempedulikan itu didorong kasih Kristus yang bertumbuh dalam diri mereka. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak angkuh dan tidak serakah. Kasih itu mendorong anggota jemaat untuk melayani sesamanya tanpa menuntut balas. Kasih inilah yang menjadi penggerak bagi jemaat dalam mempedulikan sesamanya. Saudara-saudari, firman Tuhan mengajak saya dan saudara-saudari untuk melihat dan peduli pada mereka yang ada di sekitar kita. Tidak semua memiliki kehidupan ekonomi yang sama. Tuhan panggil kita untuk peduli terhadap sesama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal pembacaan firman-Mu hingga pada akhirnya. Ajari kami Tuhan, agar kami terus menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.